Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit tentang ECMO ditinjau dari sisi perfusi. Kenapa? Karena eh, oh sebentar dok, ini slide-nya yang lama nih. Oh ya udah. Ya, ditinjau dari sisi perfusi. Kenapa ini penting? Kemarin sudah disampaikan sama Dokter Yuda bahwa seorang intensivis juga harus memahami peran dari seorang perfusionis. Karena apa? Karena intensivis ini adalah leader utama kalau saya boleh sebut seperti itu. Jadi leader utama ketika ada pasien ECMO ya si intensivis ini. Makanya seorang leader utama perlu memahami peran dari rekan kerja timnya semua. Terima kasih kepada Dr. Cindy juga yang sudah mempercayakan ini kepada saya, Dr. Yuda dan seluruh rekan-rekan dokter intensivis KIC dan KAKV ya, Dr. Cindy ya. Baik, Ya, betul. ya. Jadi saya mungkin langsung saja. Bentar ya, Dok. Nah, ini perkenalan saya. Nama saya Ibnu Sofa, saya tinggalnya di Jakarta, asal saya dari Pekalongan. Pendidikan di perfusionis saya adalah eh, di Harapan Kita ya, di Rumah Sakit Harapan Kita, menjalani training perfusi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, kemudian di Sikit Toronto Kanada untuk perfusi di CBB dan ECMO ya, mungkin itu saja. Nah, bagaimana sih perkembangan ECMO di Indonesia? Kalau boleh saya bilang, ECMO di Indonesia itu adalah mimpi yang jadi kenyataan. Kalau dulu ECMO itu hanya ada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan lotnya sangat-sangat kecil karena memang sangat mahal. Jadi satu tahun hanya dua, satu tahun hanya tiga. Yang paling tinggi adalah di tahun 2015. Di tahun 2015 itu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu bisa sampai 8 pasien satu tahun. Tapi setelah itu karena ada kebijakan BPJS dan lain sebagainya, maka ECMO jadi turun drastis. Nah, sekarang ECMO dengan adanya COVID ini kembali naik dan naiknya sangat signifikan. Di tahun 2021 sudah ada jumlah kasus sebanyak 44. Ya, ini kasus di 2021 saja jumlah kasusnya sudah 44. Ini per Agustus, jadi yang September belum saya rekap. Dari jumlah kasus 44 itu ada yang hidup 14 pasien, ada yang meninggal sekitar 30 pasien, dan salah satunya di Bali nih yang hidup ya. Kalau ya, Dr. Cindy ya. Oke, apresiasi sekali buat semua tim yang sudah bekerja keras. Ya, jadi mimpi yang jadi kenyataan. Kalau dulu ECMO sangat apa ya, jarang sekali sehingga manajemennya pun tidak dilirik. Intensivis juga mungkin belum terpapar, apa namanya, konsulen-konsulen yang lain juga belum terpapar. Perfusi pun sama, perfusi pun hanya di perfusi Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saja yang terpapar. Sehingga ketika ada ECMO ini, perfusi Rumah Sakit Jantung tuh menyebar kemana-mana, terdistribusi untuk membantu pelayanan ECMO di seluruh Indonesia. Nah, ketika pasien diputuskan untuk ECMO, ini untuk indikasi dan kontraindikasi saya skip karena saya yakin sudah dibahas dan rekan-rekan Bapak Ibu dokter intensivis semua sekalian sudah paham tentang indikasi ECMO ini. Ketika pasien sudah diputuskan untuk ECMO, maka tim ECMO-nya sudah harus siap. Nah, tim ECMO itu terdiri dari siapa saja? Terdiri dari intensivis, perfusionis, surgeon,
nurse scrub dan nurse anestesi, kemudian juga dengan tim yang lain. Karena ada laboratorium, ada X-ray, itu sangat sangat penting perannya. Dan intensivis di sini seperti yang tadi di awal saya bilang, intensivis ini adalah seorang main leader. Kalau bisa dibilang adalah PJ utama. Dalam tanda kutip kenapa saya bilang seperti itu, mungkin yang masang itu memang dokter bedah. Tapi umumnya biasanya setelah dipasang itu apa ya, kalau udah dokter bedah udah masang, udah diserahkan sama intensivis, sehingga manajemennya dari awal sampai akhir itu dilakukan oleh seorang intensivis. Oleh karena itu intensivis dari awal sampai akhir harus tahu nih, jangan asal percaya dengan kanul yang diberikan oleh perfusionis atau kanulasi yang dipasang oleh surgeon. Jadi harus benar-benar make sure sesuai dengan apa namanya teori yang seharusnya. Karena kalau tidak, kalau ada miss, ada yang salah dengan kanulasi, dengan persiapan, nanti yang repot, terutama yang akan direpotkan adalah intensivis nih. Karena intensivis yang memegang kendali ketika manajemen ECMO itu dilaksanakan. Nah, ini ECMO step by step-nya terdiri dari 3 besar sebenarnya, dari preparasinya, dari running atau manajemennya, dan winning ketika sudah ready to winning. Kita akan skip kecil-kecil. Yang pertama ketika ECMO step by step-nya mungkin dimulai dengan setelah diindikasikan pasien ini terpasang ECMO, kemudian di persiapannya sudah disiapkan, dilakukan setting. Nah, ini yang men-setting memang perfusionis. Tapi jangan salah, ketika ada ECMO course di Paris, intensivis dia setting. Dan ECMO course di Kanada seperti yang di kelas waktu saya alami di sana, si intensivis ikut setting. Karena nanti intensivis jadi tahu kalau ada perfusionis yang salah setting, nih intensivis bisa tahu, wah ini salah nih settingnya, kayak gitu. Karena sudah terpapar dengan teknik setting. Nah, di tahap setting ini consumable-nya harus siap, disposable-nya harus siap, mesinnya harus siap, bahkan emergency kit-nya harus siap. Karena waktu semuanya alat-alatnya harus siap. Oksigenator, sirkuit, centrifugal pump, heat exchanger, dan kanula harus siap. Dan yang Bapak Ibu dokter dapatkan di unit rumah sakit masing-masing itu hanya oksigenator dan sirkuit dan pump. Kanulnya nggak ada. Jadi persediaan kanul harus dicek. Minta tolong sama perfusionisnya. Kalau yang belum punya perfusionis, minta tolong sama PJ farmasinya. Apakah kanulnya ready, terutama yang kanul-kanul besar. Jadi misalnya arteri 21, vena 23 itu ready atau tidak, itu dicek. Kemudian tahap selanjutnya adalah priming. Priming ini bisa dilakukan dengan blood priming dan clear priming, ya. Umumnya adalah pakai clear priming. Jadi sirkuit yang tadi sudah kita setting, kita lakukan clear priming. Jadi di priming. Kemudian setelah siap untuk primingnya selesai, kemudian kita lanjutkan dengan kanulasi. Biasanya yang melakukan kanulasi umumnya adalah surgeon yang sudah terbiasa dengan kanulasi vena dan arteri yang sangat besar. Teknik kanulasinya pun harus ditanyakan sama intensivis, apakah mau dengan strategi open atau di cut down, ya. Kemudian di aortanya atau arterinya dibikin jahitan pull string, atau mau langsung ditusuk dengan percutaneous. Karena punya konsekuensi kerugian dan keuntungan masing-masing. Kalau di cut down, ketika awal masang mungkin akan terjadi bleeding. Tapi nanti ketika nyabut kanulnya, pull stringnya sudah siap sehingga tidak ada resiko hematom. Jadi karena itu pembuluh darahnya besar, ketika dicabut tinggal pull stringnya ditarik, udah selesai. Jadi depth-nya pun tidak berlebihan. Tapi kalau langsung percutaneous, begitu dicabut pembuluh darah yang besar itu di depth akan terjadi resiko trombus. Nah ini Bapak Ibu intensivis harus make sure sama dokternya nanti mau pakai strategi apa, karena nanti ketika nyebut itu akan jadi konsekuensi dan masalah tersendiri kalau tidak.
Kemudian setelah kanulasi siap, tahapnya adalah inisiasi on ECMO. On ECMO, perfusi nanti akan membuka klem, dokter bedah juga akan membuka klem, kemudian flow-nya akan dinaikkan, flow ECMO-nya, swab gasnya akan dinaikkan, dan akan langsung terlihat nilai baseline value-nya. Baseline value-nya nanti akan ada di parameter di slide berikutnya. Apa saja yang nanti harus dimonitor sama perfusionis, sama surgeon, dan sama intensivis yang ada on-site di situ, berapa baseline value-nya yang didapatkan ketika inisiasi on ECMO. Kemudian running ECMO, tahap selanjutnya adalah running ECMO, general management, dan troubleshooting. Nah, nanti akan kita bahas apa saja manajemennya, khusus yang berhubungan dengan perfusionis, dan troubleshootingnya berhubungan dengan perfusionis dan intensivis. Karena intensivis ini nggak bisa dipisahkan dengan perfusionis, apalagi perfusionis juga nggak bakalan bisa terpisahkan dengan intensivis ketika sudah running on ECMO. Kalau dokter bedah mungkin bisa. Dokter bedah begitu udah kanulasi, udah terpasang on ECMO, diserahkan sama dokter Cindy, dok ini begini ya, udah nanti dokter bedahnya paling hanya mantau-mantau saja di grup, tapi dalam manajemen kesehariannya intensivis, perfusionis, dan nurse bedside itu yang memegang peran penting. Kemudian setelah running, pasiennya sudah diindikasi untuk weaning, maka bisa dilakukan weaning. Nanti ada strateginya ya untuk weaning. Dan kalau sudah berhasil weaning, bisa dekanulasi, maka pasiennya bisa dilakukan dekanulasi. Nah, ini ECMO mesin dan disposable. Yang pertama harus ada dari nomor 1 sampai nomor 10 ini harus ada semua. Kanulnya, arteri, dan vena harus ada seperti yang tadi saya sampaikan. Karena Bapak Ibu dokter yang didapatkan di rumah sakit masing-masing itu dia tidak dikasih kanul. Jadi kanulnya itu dijual terpisah lah ibaratnya. Jadi harus dipastikan benar kanulnya ada dan nomornya ada. Ya. Karena kalau enggak nanti dipasangnya nomornya enggak sesuai, udah masalah buat kita ketika manajemen. Kemudian sirkuit ini ada dikasih ya, tapi harus dipastikan sudah expire atau tidak. Ya, sediaannya berapa. Sentrifugalnya ini contoh sentrifugalnya ini ya. Pump-nya dan pump konsolnya ini bukan pesan sponsor ya, hanya saya ambil saja contoh gambarnya. Ini pump konsolnya. Kemudian oksigenatornya ready atau tidak, heaternya ada atau tidak. Minta tolong dipastikan sama perfusionis atau PJ alatnya bahwa semua alat ini ready dan berfungsi, ready dan siap digunakan. Jadi tidak hanya ready saja, tapi tidak siap digunakan. Contohnya heater cooler kami, contoh saja di Harkit, ada heater cooler ECMO, karena lama tidak dipasang, ketika mau on ECMO ternyata heaternya mati, dia kipasnya nggak muter. Jadi pasiennya tidak terjadi tidak terheater, jadi pasiennya dingin. Akhirnya emergency kita ganti heaternya karena kebetulan ada backupnya. Kemudian pressure monitor dan hand crank juga harus ada. Nah, tapi ini umumnya lengkap ya, sirkuit, centrifugal, pump konsol, oksigenator, heater, pressure monitor, hand crank itu lengkap. Yang tidak ada itu kanul. Jadi kanulnya harus dicek terpisah. Dipastikan terpisah. Oke. Ini dari masing-masing oksigenator yang ada di kita, terutama di Indonesia, itu sementara baru ada 2, tipe Make ya, dan tipe Livanova. Baru ada 2. Kemungkinan nanti kalau pasiennya banyak-banyak terus, nanti bisa saja makin lama makin banyak ya. Ya. Ini contoh Make pun ini saya nggak nyebut merek. Yang jelas ketika oksigenator itu ada, oksigenator itu cocok atau tidak dengan berat badan pasien. Jadi cardiac output pasien cukup tercover nggak dengan oksigenator yang ada. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing oksigenator. Dia punya berapa maksimum flow-nya dia punya, berapa priming flow-nya dia punya, berapa BSA-nya ya, berapa heat exchanger-nya, dan in out untuk masang tubingnya dia ada. Jadi intensivis dan perfusionis mungkin kalau intensivis ngecek seperti ini agak
agak repot juga ya. Serahkan sama perfusionis atau PJ alat yang ada di situ, apakah alat-alat oksigenatornya ini ready nggak dengan pasien yang akan dilakukan ECMO. Ini contohnya yang tersedia ya, yang dari Livanova ini ya, yang EOS ini, dan yang make yang baru tersedia di Indonesia. Nanti Euroset akan ada katanya, tapi sampai sekarang belum ada. Mudah-mudahan akan segera ada sehingga Bapak Ibu dokter intensivis sekalian dan perfusionis punya pilihan oksigenator apa yang bisa dipakai. Nah, ini untuk primingnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, priming itu awalnya pasti pakai kristaloid. Cuman kalau nanti pediatrik, anak-anak bisa diganti dengan blood. Jadi kristaloidnya nanti diganti, di reverse dengan darah ya. Nah, di kristaloid yang wajib harus kita berikan ketika kita priming ini adalah heparin. Jumlah heparinnya adalah 1 unit per cc cairan priming. Jadi kalau kita menggunakan cairan priming itu 1000 di cairan bagnya, maka heparinnya juga 1000 unit. Ya, jadi non intensivis harus make sure apakah benar nih cairannya heparinnya ini 1000 kayak gitu. Karena kalau perfusi yang terbiasa dengan priming CPB, maka jumlah heparinnya bisa 4 kali lipat lebih banyak yang digunakan. Nah, kalau nanti perfusinya salah, udah pasiennya jadi ACT-nya memanjang. Kalau memberikan cairan heparinnya ini terlalu banyak. Jadi dosis heparinnya ketika untuk priming adalah 1 cc per cairan priming, 1 unit per cc cairan priming. Ya, itu harus di make sure ke teman yang setting. Nah, ini untuk cairan contoh untuk ukuran kanulnya ya. Kanul yang digunakan itu Bapak Ibu harus memastikan apakah nanti kanulasinya mau open chest atau perifer. Nah, umumnya kalau di COVID karena dia nggak buka jantung, kanulasinya pasti pakai perifer. Biasanya ngambil dari femoralis, drainase dari femoralis, kemudian dibalikin ke SVC. Jadi VV ECMO modusnya. Mungkin ini Bapak Ibu dokter sudah familiar tentang untuk modus apakah VA atau VP. Nah, yang pasti dipastikan bahwa kanul yang besar, karena umumnya pasien-pasien yang dipasang ECMO ini besar, bahwa kanul yang ukuran arteri nomor 21 itu harus ada di instansi masing-masing. Minimal nomor 21. 21 bisa, 23 bisa. Nanti venanya minimal 23 ada. 23 dan 25 ini ada. Kalau 23 dan 25 ini adalah varian baru sebenarnya, karena dulunya hanya ada di nomor 21 paling besar. Tapi nomor 23 frank sekarang sudah ada. Jadi dipastikan kanulnya tersedia di 23. Karena nanti kalau dipaksa pakai pasang nomor 21, Bapak Ibu mungkin udah tahu ketika drainasinya harusnya 23 tapi dipasang 21, maka drainasinya nggak maksimal sehingga pressure di P1-nya atau pressure venanya dia akan inletnya akan terlalu tinggi. Nah, ini contohnya untuk kanulasinya, bahwa kalau kita pakai femoral jugural, maka drainasenya tepat di bawah vena hepatica. Ya. Kemudian returnnya atau darah bersihnya tepat di muara SVC, ya, jangan terlalu dekat dengan trikuspid, nanti bisa membuat rusak trikuspidnya. Dan jaraknya sekitar 10 sampai 14 cm dari antara drainase dan inlet dan return ini sekitar 10 sampai 14 cm. Harus dipastikan setelah terpasang kanulasi harus segera di ronsen. Walaupun sudah di guiding sama TE, walaupun oleh yang ahli TE, walaupun sudah dipasang oleh surgeon yang ahli pasang perifer misalnya, harus di make sure dengan ronsen. Karena kejadiannya bisa seperti ini. Ini contohnya, ya. Jadi sudah dipasang yang gambar nomor 1 ini sudah di guiding dengan TE, ya. Tapi begitu di ronsen ternyata kanul yang di SVC-nya
ini nyebrang ke kiri. Nah, ini kejadian, ini kasus real ya. Nah, atau contoh yang kedua yang di sebelah kiri, ini kanulnya ke terlalu apa namanya? Terlalu ke bawah. Kanul apa namanya? Kanules visinya yang returnnya itu terlalu ke bawah dia. Makanya begitu sudah terpasang ECMO kanulasi, walaupun sudah diyakinkan ketika onset yang masang dokter surgeonnya sudah bilang bagus, apa namanya, yang T udah bilang bagus, harus di make sure dengan ronsen ya, supaya untuk mengetahui posisinya sudah benar atau tidak. Nah, begitu sudah running ECMO, maka yang harus dilihat yang pertama pastinya monitoring ECMO display dan parameter-parameternya. Nah, yang dilihat minimal 3 yang paling harus dilihat pertama kali. Yang pertama adalah RPM-nya, yang kedua flow-nya, yang ketiga PV-nya atau P1-nya. Ya. Karena kalau nanti kanulasinya nggak bagus, maka walaupun RPM-nya kita naikkan, flow-nya tidak akan naik, justru yang akan naik adalah PV-nya atau P1-nya. Nah, ini harus dinotis sebelum di ronsen, sebelum dokter bedahnya turun dari tempat tidur masang, harus diyakinkan bahwa nilai PV-nya tidak naik terlalu tinggi dengan RPM yang tinggi. Ya, jadi harus dipastikan karena nanti kalau tidak makan waktu lagi, sudah terlanjur turun, ternyata kanulasinya nggak pas setelah di ronsen sehingga harus diperbaiki lagi untuk teknik kanulasinya. Jadi RPM-nya berapa? Nanti biasanya intensivis nanya nih sama perfusionis yang onsite. RPM-nya dapat berapa? Flow-nya dapat berapa? Tekanan negatifnya dapat berapa? Seperti itu. Itu 3 yang harus ditanyakan yang berhubungan dengan display mesin utama. Nanti baru ditanyakan gradient pressure-nya dapat berapa. Jadi antara P2 dan P3 baseline-nya berapa, nilai baseline yang didapatkan. Di contoh di kasus ini dia 21 biasanya ya, masih bagus. Karena nanti kalau baseline-nya ini sebagai penanda, salah satu penanda oksigenator failure. Jadi kalau oksigenatornya udah failure, salah satu tandanya adalah delta P-nya ini trennya akan makin naik. Nanti ada sih tanda ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah monitoring sirkuitnya. Ya, nah ini biasanya dibantu sama perfusionis yang onsite nih. Sirkuitnya bagaimana, ada clot atau tidak, nih salah satu manajemennya. Kemudian nilai P1-nya berapa, nilai P2-nya berapa, nilai P3-nya berapa. Ya. Nah, ini ketika terpasang ECMO, nilai yang didapat itu dijadikan baseline dan dalam setiap hari direkap, dicatat oleh nurse yang bedside di situ. Supaya nanti kalau terjadi kenaikan di P2 yang signifikan sudah langsung ke notif sama kita. Oh, yang naik kok cuma P2, berarti kemungkinan ada clot nih di oksigenatornya kayak gitu. Oh, yang naik kok di P3, P3 naik pasti P2 akan naik. Berarti kemungkinan terjadi problemnya adalah di pasiennya, apakah SVR-nya yang terlalu tinggi atau lain sebagainya. Kemudian monitoring hemopressure. Hemopressure ini sangat penting dimonitor. Nilai P1 atau negatif ini bervariasi ya. Kalau di guideline ELSO bisa sampai minus 300. Tapi kita nggak pernah pakai sampai minus sebesar itu. Kita pakai guideline-nya minus 30 sampai minus 100. Ini guideline ini saya ambil dari Sikit Kanada. Kemudian P2-nya maksimalnya 300, P3-nya maksimalnya 250. Dan yang penting di sini kita dapat gradient pressure. P2 dan P3 normalnya tidak lebih dari 50. Jadi kalau P2 dan P3 itu lebih dari 50, berarti ada sesuatu di oksigenator kita. Dengan melihat nilai P1, P2, dan P3, kita bisa memprediksi apa problemnya. Contohnya kayak misalnya di sini P1-nya makin negatif. Nggak makin negatif karena nilainya turun ya. Kemudian P2-nya kok makin turun. P3-nya makin turun. Wah, kemungkinannya oksigenatornya failure nih. Ya, jadi contohnya seperti itu. Atau yang naiknya
P1, jadi makin negatif nih. P1-nya yang tadinya minus 30 jadi minus 70 misalnya. P2-nya jadi turun yang tadinya 150 jadi 100. P3-nya jadi turun yang tadinya 125 jadi 80. Nah, kemungkinan pasiennya hipovolum dan pneumotorak. Jadi monitoring P1, P2, dan P3 bisa digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi pada ECMO kita. Nah, ini contoh pasien yang di ECMO kita, ini di harapan kita. Jadi karena pasiennya sudah on ECMO lama, kemudian ada riwayat aritmia dan riwayat CPR, maka dengan terpaksa pasiennya kita lakukan CT scan untuk menilai apakah ada perdarahan di kepala atau tidak, sehingga ECMO-nya bisa diputuskan masih lanjut atau stop. Jadi effortnya sangat besar ya membawa pasien ke CT scan ini, mulai dari pindah tempat tidurnya, transportnya, masuk ke ruang CT scan-nya, dan lain sebagainya, effortnya sangat besar. Tapi ketika itu memang perlu, diagnostik itu memang perlu, ya mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu intensivis sekalian, supaya ECMO-nya ini bisa tetap on atau off. Nah, ini tipe ECMO-nya. Tipe ECMO mungkin sudah familiar buat Bapak Ibu dokter sekalian. Saya hanya akan singgung yang berhubungan dengan perfusi dan intensivis yang perlu difahami bersama. Mulai dari kanulasinya, jelas kalau VA berarti vena arteri, kalau VV vena ke vena. Flow-nya kalau VA ECMO sesuai dengan cardiac output pasien, sementara kalau di VV sekitar 60% dari cardiac output pasien. Flow oksigen blendernya kalau VA 1:1, jadi kalau cardiac outputnya 5, flow oksigennya 5. Tapi kalau VV adalah flow oksigennya 2 kali lipat dari cardiac output dia. Jadi kalau cardiac output dia di flow ECMO-nya 4, gas blendernya kita kasih 8 untuk baseline setting awalnya. Ya. Kemudian FiO2-nya kalau di VV ECMO sekitar 80 sampai 100%. Nah, ketika winning di VA ECMO ada gradual di penurunan flow. Jadi kalau di VA ECMO memang flow-nya diturunkan pelan kayak gitu. Dan pelan-pelannya lama, bisa 2 atau 3 hari ketika kita mau winning. Tapi kalau di VV ECMO tidak perlu gradual flow, penurunan flow itu tidak perlu. Hanya karena yang di winning adalah FiO2 dan oksigennya. Ini sudah dijelaskan sama Dr. Yuda juga untuk jelasnya. Nah, troubleshooting-nya atau masalah yang sering terjadi ketika VA ECMO adalah VA ECMO terutama yang perifer, itu adalah Harlequin syndrome. Kalau VV ECMO problemnya adalah resirkulasi. Harlequin syndrome mungkin sudah dibahas juga, resirkulasi juga ada pasti sudah. Ini teknik yang perbedaan yang lain yang antara VA dan VV ECMO tidak usah saya sebutkan satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang apa perbedaan VA dan VV ECMO. Dilihat dari kanulasinya, target PaO2-nya, ya, indikator dari oksigenasinya, efek terhadap jantungnya, kapasitas oksigen delivery-nya, dan bagaimana sifat dari support sirkulasinya. Ya. Kita lanjut ke VV ECMO problem resirkulasi. Nah, resirkulasi ini kita bisa menilai atau kita bisa mengestimasi kalau dengan penilaian kasat langsung saja tidak puas, kita bisa melakukan estimasi atau menghitung berapa besar derajat resirkulasinya. Harusnya resirkulasi ini bisa kelihatan, karena kalau terjadi resirkulasi, maka darah yang di-drain oleh ECMO warnanya akan hampir sama dengan arteri, dengan warna yang darah yang merah. Itu kemungkinan terjadinya resirkulasi. Tapi kan kalau kasat mata saja kan bisa subjektif ya, makanya kita harus lakukan estimasi resirkulasi. Jadi kita hitung berapa nih persentase resirkulasi ini terjadi. Ini contohnya, kita ambil AGD di preoksigenator, kita ambil AGD mixed vein pasien, kemudian kita ambil AGD post oksigenator, kemudian kita hitung. Ternyata ini yang contoh yang saya ambil adalah AGD preoksinya 75%,
AGD post oksinya 100% dan mix V-nya 63. Setelah dikalkulasi, ternyata resirkulasinya adalah 32% dan itu masih aman ya. Menurut ELSO, resirkulasi yang diperbolehkan harus lebih kecil dari 50%. Ini hipoksia dan hiperkarbia pasti udah hampir sama. Ketika VV ECMO kok masih terjadi hipoksia atau terjadi hiperkarbia, maka yang bisa dilakukan oleh intensivis dan perfusionis adalah menaikkan pump flow-nya. Tapi diingat bahwa ketika kita menaikkan pump flow berarti kita akan menaikkan inlet pressure. P1-nya pasti akan bertambah negatif dan ini akan meningkatkan resiko terjadinya hemolisis, hati-hati. Kemudian dinginkan pasien ke 35 derajat. Bila perlu dikasih muscle relaxan atau koreksi terhadap anemia ya. Siapa tahu HB-nya kurang atau pasiennya bangun. Nah, yang terjadi ketika VA ECMO problem pasti karena ini VA pasti preload dan afterload dependent. Makanya kalau VA ECMO pasien bisa meninggal ketika ECMO-nya stop atau ECMO-nya terjadi troubleshooting, pumpnya tiba-tiba mati, itu pasiennya bisa meninggal kalau kita tidak ready karena memang preload dan afterload-nya tergantung sama ECMO. Kemudian masalah yang kedua adalah diferensial sirkulasi dan diferensial hipoksemia. Ini yang tadi saya bilang Harlequin syndrome. Ya. Kemudian yang ketiga adalah left heart status. Jadi jantung kirinya distended karena ada drainase dari vena bronkial dan vena tabesian yang langsung masuk ke jantung kiri. Ya, ini bisa distended dan bisa secara teknikal dari perfusi dan ini bisa dilakukan unloading LV atau dekompresi LV dengan memasang kanul tambahan. Nanti ada tambahannya, ada slide-nya. Kemudian yang keempat adalah link iskemia ya, karena dipasang di seandainya ini dipasang di femoral, maka arteri femoral, maka bisa terjadi limb iskemia. Ini jelas dan tata laksanya bisa dilakukan dengan distal perfusi. Nah, ini contoh diferensial sirkulasi ya atau Harlequin syndrome. Kenapa bisa terjadi Harlequin syndrome ya? Karena darah bersih yang sudah teroksigenasi hanya masuk ke aorta descendant sehingga cabang-cabang dari aorta ascendantnya kurang mendapatkan darah bersih sehingga saturasi di kepala akan atau tangan kanan akan berbeda dengan saturasi yang ada di kaki. Nah, solusinya adalah dipasang kanul tambahan. Jadi diambilkan kanul tambahan lagi ya. Di kanul tambahan itu nanti bisa dipasang di sini di SVC bisa atau di RA bisa. Sehingga nanti akan ada tambahan darah bersih. Jadi yang dari aorta bersih ini dipasang Y konektor atau cabang, kemudian disambungin ke SVC atau disambungin ke RA. Kalau contoh di sini disambunginya ke RA ya lewat femoral bawah. Ya, jadi ada darah bersih yang masuk ke RA, nanti akan ikut ke RV, RV akan beralir ke paru, akan ke LA, akan ke LV dan akan ke tubuh bagian atas sehingga Harlequin syndrome bisa diminimalisir. Itu contoh Harlequin syndrome. Jadi modusnya yang dari VA akan berubah menjadi VA V ECMO. Jadi akan terpasang dua kanul di vena. Itu untuk meningkatkan Harlequin syndrome. Belum pernah sih di Harkit atau saya melakukan ini di tim harapan kita melakukan diferensial sirkulasi ini karena sejauh ini yang banyakkan yang kita pasang mayoritas adalah VA tapi sentral. Jadi kanulasinya dari RA jadi darahnya masuknya dari RA dan aorta langsung. Jadi belum pernah menemui diferensial sirkulasi hipoksemia ini. Kemudian yang masalah yang kedua adalah LV yang distended ya. Kita bisa melakukan unloading LV dengan memasang kanul di pulmonal vein atau di PA atau langsung di apex LV. Cara memasangnya bisa melalui tindakan pembedahan langsung atau open chest atau bisa melalui transaortik dari femoral masukin ke aorta descendant langsung nyambung ke aorta dan ke LV. Jadi untuk unloading LV-nya.
Dan kita pernah melakukan teknik unloading LV ini. Jadi kita pasang kanul di PA. Kita pasang kanul di PA dan kita lakukan unloading. Jadi karena PC pressure-nya apa namanya udah tinggi, CPP-nya udah naik dan di echo kelihatan distended jantungnya, maka dilakukan unloading LV. Kita pernah melakukan ini. Kemudian masalah yang ketiga yaitu adanya limb ischemia, kita lakukan distal perfusi atau kita tambahkan kanul kecil kontra berlawanan arah dengan arah kanul aortanya, ya. Jadi kalau ini aortanya ini ke atas ke descendant, ini yang kanul kecil ini, yang ini darah bersih, ini kita arahkan ke bawah ke arah kaki. Jadi untuk menyelamatkan perfusi di kaki untuk mencegah terjadinya limb ischemia. Kalau ini kita pernah melakukan ini, yang belum pernah dilakukan di saya juga belum punya pengalaman adalah diferensial hipoksemia dengan menambahkan kanul. Tapi secara teknis itu akan lebih nggak terlalu susah sebenarnya karena nambahin kanul di level vena. Oke, ini problem khusus baik VV maupun VA akan terjadi ini. Bleeding, hemolisis, emboli udara, pump failure, dan oksigenator failure. Bleeding ini paling sering problemnya. Jadi pernah punya pengalaman ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau melakukan ECMO, persediaan darah minimal adalah 50% dari blood volume dia. Jadi kalau blood volume pasien ini sekitar 8 liter, maka kita minimal punya PRC 4 liter atau 4.000. Karena untuk mengejar nih, siapa tahu terjadi bleeding, apalagi kalau timnya masih coba-coba ya, belum ready. Karena kanulasi di perifer itu susah kalau sudah terjadi bleeding, apalagi pasien COVID pakai hazmat, itu penglihatan dari surgeon nggak jelas. Jadi bleedingnya bisa saja tidak teratasi malah. Nah, itu bisa sangat berbahaya. Ya, jadi ini apa namanya? Bleeding ini bisa terjadi saat kanulasi, bisa terjadi saat manajemen. Jadi karena udah running heparin, pasiennya terjadi bleeding. Nah, ketika terjadi bleeding, jangan ragu karena ACT, target ACT kita kan 180 sampai 220. Tapi ketika terjadi bleeding, pasien harus kita amankan terlebih dahulu. Jadi target ACT-nya bisa kita turunkan. Di jurnal ada yang 120 sampai 140 itu acceptable untuk memaintain ACT-nya ketika terjadi bleeding. Ya, jadi jangan dipatok 180 atau 220. Nanti makin akan bleeding, pasiennya tidak tertolong. Sirkuitnya tertolong tapi pasiennya tidak tertolong. Jadi akan sangat rugi. Ya. Kemudian hemolisis itu bisa terjadi walaupun ini tidak pakai roller pump kayak CPB, dipakai sentrifugal, tapi bisa terjadi hemolisis karena aksisnya berbeda antara in sama out. Aksis darah masuk sama aksis darah keluar itu akan terjadi turbulen di pumpnya tadi, sehingga resiko hemolisis bisa terjadi. Air embolism sangat wajar karena di sirkuit ECMO ini ada 3-way, kadang ngambil sampel darah, ngambil AGD di mesin, itu bisa terjadi air embolism. Dan manajemen perfusinya dan manajemen intensifisnya harus paham ketika air embolism, tidak semua ada udara di sirkuit itu, pumpnya harus di stop untuk mengevakuasi udara, tidak semuanya. Jadi ada udara-udara yang memang mengharuskan ECMO-nya ini harus stop untuk mengevakuasi udara. Ada udara-udara yang tidak perlu stop ECMO, tapi udaranya bisa kita evakuasi. Contohnya adalah ketika ada udara di pumpnya, di sentrifugal pumpnya tadi, maka ECMO-nya harus stop. Karena nggak bisa kita ngambil udaranya. Tapi ketika udaranya itu ada di akses vena, sebelum di pump, atau di pos oksigenator, tapi di dekat-dekat 3-way yang masih bisa kita aspirasi, kita bisa mengaspirasinya pelan-pelan tanpa harus stop ECMO. Tapi kalau sudah udaranya ini ada di oksigenator, di pump, ya muter gitu, nanti akan makin lama makin banyak dia. Jadi mau tidak mau harus stop ECMO, kita evakuasi sebentar. Itu untuk air embolism. Kemudian pump failure ini bisa terjadi, bisa karena lupa tidak dicolok baterainya. Nah, untuk instansi yang dapat mesin sorin,
itu ada maintenance baterainya nih, Bapak Ibu dokter sekalian. Ingatkan ke perfusinya atau ingatkan ke PJ alatnya bahwa baterainya harus dicas, karena kalau tidak baterainya dia akan kosong dan tidak bisa dipakai nanti kalau running. Begitu mesin mati, pumpnya listrik mati, pumpnya langsung mati, dan itu akan sangat berbahaya. Kemudian yang tidak kalah hebohnya adalah oksigenator failure. Ketika menentukan oksigenator failure ini sangat panjang algoritmenya. Tanda-tanda oksigenator failure mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar, adanya CO2 yang naik di pos oksigenator, adanya penurunan PaO2 di pos oksigenator, adanya peningkatan delta pressure. Tadi delta pressure normalnya kurang dari 50, tapi kalau udah lebih dari 50, makin hari makin naik, kemungkinan itu adalah oksigenator failure yang disebabkan karena adanya clot. Ya, pastikan ketika menentukan oksigenator failure sudah menggunakan algoritma oksigenator failure dulu. Jadi harus dicek dulu apakah yang salah ini adalah blendernya, apakah yang salah ini saluran selangnya, sebelum kita memutuskan ganti oksigenator. Ya, karena jangan-jangan yang salah blendernya bukan oksigenatornya. Kita sudah repot-repot ganti oksigenator, ketika sudah dipasang lagi tetap saja sama. Ternyata masalahnya adalah blendernya bukan oksigenatornya. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk antikoagulan protokol ini Bapak Ibu pasti sudah familiar ya. Saya skip saja. Nah, ini untuk winning ECMO sudah dijelaskan juga sama Dokter Yuda. Ini pasti saya yakin ketika winning ECMO untuk VV yang dilakukan adalah satu, apakah pasiennya sudah memenuhi kriteria. Yang kedua, kita lakukan penurunan FiO2. Yang ketiga, kita lakukan penurunan sweep gas. Yang sering ditanyakan adalah apakah flow ECMO-nya diturunkan. Jadi ketika VV ECMO, flow ECMO tidak perlu diturunkan. Jadi tetap saja misalkan dia 3 liter ya tetap aja 3 liter, enggak apa-apa. Yang diturunkan adalah FiO2 dan sweep gas. Jadi flow ECMO-nya tetap tidak perlu diturunkan. Nah, untuk winning V ECMO agak lebih ribet ya, karena minimal ada 3 bagian nih. Ada di setiap hari kita bedside, kita trial apakah pasien ini sudah bisa dilakukan winning atau tidak. Winning ECMO sebelum off di VA ECMO ada menggunakan tanpa bridging, ada tanpa menggunakan bridging. Jadi ini vena, kemudian ini oksigenator, ini arteri, tanpa ada bridging. Karena bridging ini tidak di setup secara khusus. Jadi tergantung institusi masing-masing mau pakai bridging atau tidak. Kelebihannya pakai bridging adalah nanti kalau ECMO-nya ini diturunkan flow-nya, bridging-nya kita buka sehingga sirkulasi di ECMO ini tetap tinggi, jadi tidak terjadi clot. Sementara yang ke pasien rendah. Nah, itu untuk winning ECMO. Jadi dipasang bridge. Nah, nanti kalau pasiennya tidak bisa winning, maka bridge-nya diklaim lagi, ECMO-nya sudah ready untuk jalan. Gitu. Jadi ini kalau pakai bridge ya. Ini contohnya di kasus nyata di harapan kita nih, ini pakai bridge nih. Jadi yang screw ini yang kayak obeng ini adalah occludernya untuk mengocclude bridgingnya. Kemudian flow controlnya kita taruh di setelah bridgingnya, ini yang mau ke pasien. Jadi pasien terkontrol nih flow real ke pasien berapa, kayak gitu. Jadi ada sirkulasi yang ke bridging, ada sirkulasi yang ke pasien, gitu. Nanti kalau ternyata di winning pasiennya nggak kuat, maka bridgingnya diklaim lagi, total klaim, berarti semua flow akan masuk ke pasien. Ini contoh dengan menggunakan bridging. Atau yang ketiga dengan ini contoh yang terbaru, metode yang terbaru, bukan nggak baru-baru banget sih sebenarnya, karena 2019 sudah pernah dicoba di luar. Dan kemarin di harapan kita baru melakukan percobaan winning dengan teknik PCR-TO. Jadi nggak pakai klaim lagi, nggak pakai bridging lagi. Bridgingnya pakai pasien itu sendiri yang digunakan buat bridging. Jadi kita pakai menggunakan PCR-TO. Jadi ini
gambarnya. Jadi flow probe-nya kita balik ya. Yang tadinya ke aorta pasien kita arahkan ke mesin flow probe-nya. Kemudian flow-nya kita turunkan, RPM-nya kita turunkan sampai didapatkan sekitar 0,2 atau sekitar 200 cc. 200 atau 300 cc ya. Nah, kalau sudah didapatkan 0,2, ini terbaca 0,2 karena tadi flow probe-nya kita balik arahnya. Kalau nggak kita balik jadi negatif. Nah, kemudian kalau sudah kita matikan swab gas dan FiO2-nya. Nanti dengan teknik PCR-TO ini darah venanya akan berubah jadi merah. Jadi sirkulasinya akan dari aorta balik ke mesin, mesin balik ke RA. Ya. Nah, sambil kita lakukan echo. Selama di PCR-TO ini kita lakukan echo. Kita observasi selama 30 menit. Kemudian kita cek AGD. 30 menit bisa, 1 jam bisa, kalau memang pasiennya kuat 1 jam. Kemudian kita cek AGD. Apakah pasiennya bisa untuk off ECMO atau tidak. Kalau nanti diputuskan untuk tidak kuat, ya balik lagi. Flow probe-nya dibalik ke arah pasien seperti awalnya. Kemudian RPM-nya kita balikan lagi seperti semula. Ya, itu kemarin yang kita pakai untuk melakukan weaning ECMO, VA ECMO tanpa menggunakan bridging tambahan. Jadi bridgingnya adalah bridging dari pasien. Itu saja dari saya sharingnya, Dr. Cindy, Bapak Ibu dokter sekalian, dan Dr. Yuda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofa. Silakan mungkin Dr. Yuda ada komentar, Dok. Dari floor dulu, ntar Dr. Yuda tambahin. Oke, baik. Kira-kira dari rekan-rekan